Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwa komunikasi nirkabel sudah ada sejak zaman kuno loh? Dimulai dari sinyal asap hingga saat ini menjadi jaringan 5G yang super cepat. Teknologi ini terus berkembang dan mengubah cara kita berkomunikasi. Halo, saya Mas Masriah, mahasiswa STMIK Dharma Negara semester 3 dengan NIM 232101306. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem mobile dan nirkabel dengan dosen pengampu Bapak Deden Ahmad Hidayat. Dalam video ini, kita akan melihat sejarah menarik mengenai komunikasi nirkabel, memahami cara kerjanya, dan melihat peran teknologi modern seperti jaringan 5G. Mari kita mulai. Bagaimana sih sejarah komunikasi nirkabel dari masa ke masa? Yang pertama ada masa kuno, yang dimana pada masa ini manusia menggunakan sinyal asap, bendera, dan suara drum untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Yang kedua yaitu pada abad 19. Nah, pada abad ini dimulai terjadi penemuan telegraf tanpa kabel oleh Marconi yang membuka jalan untuk komunikasi radio. Kemudian berlanjut pada abad ke-20 yang dimana radio menjadi populer, diikuti oleh televisi, ponsel, dan satelit. Nah, yang terakhir kemudian abad atau masa saat ini, yang dimana teknologi 5G yang memungkinkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan konektivitas untuk perangkat. Nah, selanjutnya sistem komunikasi nirkabel. Bagaimana sih cara kerja, manfaat, dan tantangan dari sistem komunikasi nirkabel? Yang pertama ada cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim data antara perangkat tanpa kabel. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri yaitu mobilitas tinggi, efisiensi, dan fleksibilitas. Nah, di samping itu ada juga tantangannya. Tantangannya yaitu interferensi sinyal, keterbatasan spektrum, dan keamanan data. Untuk selanjutnya, sistem komunikasi seluler. Yang pertama ada reuse frekuensi, yang dimana teknologi ini memungkinkan penggunaan ulang frekuensi di area berbeda untuk efisiensi spektrum. Yang kedua, handoff, yaitu proses pemindahan koneksi saat pengguna bergerak dari satu sel ke sel lainnya tanpa terputus. Lalu ada generasi teknologi seluler dari masa ke masa. Yang pertama ada 1G, yang dimana hanya berupa suara atau analog, kemudian berkembang menjadi 2G, yaitu berupa SMS dan suara digital. Lalu berkembang lagi menjadi 3G, yang dimana di sini mulailah internet dasar, kemudian berkembang lagi menjadi 4G. 4G ini sudah memiliki internet cepat dan juga video HD. Dan yang hingga saat ini perkembangannya pesat yaitu 5G, yang dimana memiliki kecepatan ultra yang tinggi dan konektivitas yang masif. Selanjutnya ada sistem antena. Apa sih peran antena dan apa juga jenis-jenis dari antena? Peran antena yaitu untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik untuk transmisi dan sebaliknya untuk penerimaan. Nah, untuk jenis-jenis dari antena itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama ada antena omni, yaitu sinyal ke segala arah. Yang kedua ada antena panel, yaitu sinyal yang fokus pada area tertentu. Dan yang ketiga ada antena MIMO yang digunakan pada teknologi 4G dan 5G untuk kecepatan tinggi dan kapasitas yang besar. Nah, teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi nirkabel ini telah berkembang dari yang hanya sinyal sederhana menjadi teknologi kompleks yang menghubungkan miliaran perangkat. Dengan memahami sejarah dan prinsip kerjanya, kita dapat lebih menghargai kemajuan teknologi dan bersiap menghadapi masa depan yang semakin terkoneksi. Apa pendapat teman-teman semua tentang perkembangan teknologi komunikasi nirkabel yang semakin canggih dan semakin berkembang hingga saat ini? Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.